memancingnya itu hanya sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan utama saya. Jelas Bapak dan Ibu ini semua? Ya. Jadi ingat, saya ulang sedikit sambil ini banyak yang join juga. Nanti sebentar supaya nyambung ya. Baik, jadi saya ulang. Jadi kita harus fokus pada tujuan utama kita hidup. Apa sih tujuan utama kita hidup? Ternyata tujuan utama kita hidup itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya. Tadi saya tujuannya ingin makan ikan, alat bantunya untuk supaya saya mendapatkan ikan adalah pemancing atau penjaring. Kan begitu. Sekarang tujuan utama saya adalah ingin hidup di dunia ini dengan kondisi bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuan utama saya. Berarti alatnya apa, Bapak dan Ibu? Coba Mas Irwan jawab, kira-kira alatnya apa ya untuk membantu tujuan saya dalam rangka saya bahagia dunia dan akhirat? Kira-kira alatnya apa? Harus ada tuntunannya, Ustadz. Nah, alatnya adalah ilmu yang kita pelajari selama ini. Ya di kajian, ya kan? Di liko, di komunitas. Artinya, komunitas atau pengajian dimanapun, itu kan sebagai alat bantu supaya kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Kan itu tujuan utamanya kan? Berarti yang kita fokuskan itu adalah tujuan bahagia dunia dan akhiratnya atau alat bantunya? Tujuannya, Ustadz, kalau saya. Nah, berarti sekarang kita ambil kesimpulan. Silahkan Bapak Ibu belajar ilmu dimanapun, ya, karena itu sebagai alat bantu. Tapi yang terpenting adalah tujuan utama kita dengan ilmu yang kita pelajari itu harus mencapai bahagia dunia dan akhirat. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Mengerti Bapak dan Ibu ini semua nih? Jadi kita sebagai manusia, ilmu itu kita pelajari. Tapi hanya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan kita, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Sekarang pertanyaan saya. Berarti ketika kita belajar ilmu, harusnya kita fokus ke aplikasi supaya menjadi bahagia, atau fokus terus-terusan belajar? Ya, semuanya. Menurut Mas Irwan. Harusnya aplikasinya ya, Ustadz. Nah, kenapa harusnya aplikasi? Karena ilmu itu hanya sebagai alat bantu di mana kita ketika menjalani hidup dengan ilmu yang kita pelajari itu bisa mencapai tujuan kita, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Nah, kebanyakan orang terjebak di pemahaman, terjebak di konsep, terjebak di ilmunya. Dia lupa bahwa ilmu dipelajari itu sesungguhnya adalah supaya ketika kita menjalani hidup, kita bisa mudah bahagia dengan alat bantu yang kita pelajari. Setuju Bapak dan Ibu semua ini? Oke, berarti sekarang terus ilmu yang kita pelajari selama ini untuk apa dong? Apakah untuk merasa lebih tahu? Apakah untuk merasa lebih benar? Atau untuk apa? Mari sekarang kita buka dulu ya. Surat 29 ayat 2 dan 3. Ya, silahkan dibuka. Ya, Bapak Ibu supaya paham dulu. Mari kita buka surat 29 ayat 2 dan 3. Supaya Bapak Ibu paham dulu kajian atau belajar ilmu itu sebenarnya untuk apa sih tujuannya. Silahkan Mas Irwan dibuka. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Betul, Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Terus lanjut ayat 3-nya. Sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Baik, jadi di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini Allah menjelaskan bahwa semua orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, pasti Allah akan uji, ya, termasuk kondisi kita pada saat ini ya. Jadi semua orang yang mengaku beriman kepada Allah, pasti Allah akan menguji. Untuk apa Allah menguji? Ternyata Allah menjelaskan di ayat 3-nya, supaya Allah tahu mana yang benar-benar beriman,
mana yang benar-benar dusta. Pertanyaan saya, Mas Irwan tolong jawab mewakili semua. Berarti kalau orang beriman itu kalau diuji, itu tenang atau pusing? Biasanya pusing, Ustaz. Enggak, orang beriman. Kalau menurut ayat Oh, ini, seharusnya tenang. nah, oke, jadi kalau orang beriman itu ketika diuji itu tenang. Kenapa tenang? Dengan ilmu yang dipelajari itu, dia bisa mempraktekkan ilmunya dan hasilnya adalah ketenangan. Maka tujuan dia bahagia dunia dan akhirat tercapai. Sekarang pertanyaan saya, berarti kalau ketika kita diuji Allah pusing, itu tuh termasuk orang yang benar atau yang dusta? Dusta Menurut ya, ayat Ustaz. Dusta ya? Oke, sekarang saya mau nanya kepada hadirin yang hadir semua di sini. Bapak Ibu tuh ketika diuji Allah, itu tuh tenang atau pusing biasanya? Kalau tenang beriman, kalau pusing berdusta. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh termasuk orang yang beriman atau orang yang berdusta berarti selama ini? Nggak usah dijawab, masing-masing saja ditanya ke dalam hati masing-masing. Nah, artinya apa? Jadi marilah kita fokuskan, berarti ilmu yang kita pelajari itu sebagai alat apa? Alat ketika nanti Allah menguji, dengan ilmu yang dipelajari itu, Bapak Ibu bisa tetap tenang. Kalau Bapak Ibu selama ini bertahun-tahun mengaji, bertahun-tahun mencari ilmu, tapi ketika diuji Allah masih pusing, mari kita evaluasi bersama. Ilmunya tidak salah. Mungkin aplikasi dari ilmu yang Bapak Ibu pelajari selama ini tidak ke arah praktek. Jelas Bapak dan Ibu ini semua? Ya. Jadi intinya yang tadi saya jelaskan di awal, ternyata ilmu apapun akan bermanfaat ketika bisa dipraktekkan. Kapan prakteknya? Ketika Allah menguji kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi yang membedakan orang berilmu dan orang tidak berilmu itu adalah kalau orang berilmu dan bisa dipraktekkan, dia ketika menghadapi ujian hidup dia akan tenang. Tapi kalau orang yang hanya sekedar mengaku beriman, tapi pas diuji pusing, berarti dia termasuk orang-orang yang dusta. Atau ilmu yang dipelajari selama ini tidak bisa diaplikasikan, sehingga Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam menjalannya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Berarti apa kesimpulan yang harus kita lakukan? Kesimpulannya adalah sekarang Bapak Ibu secepatnya belajar suatu ilmu yang dengan ilmu itu Bapak Ibu mudah untuk mempraktekkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, contoh sederhana misalnya begini. Misalnya saya punya niat ingin bangun tahajud. Saya punya niat. Kalau niat saja cukup tidak Mas Irwan? Belum terjadi. Kalau saya, oke, berarti kan tidak cukup ya. Akhirnya saya mencari motivasi, apa sih kelebihan tahajud? Oh, tahajud itu meningkatkan derajat manusia. Oh, tahajud itu bisa menyelesaikan atau menolong permasalahan hidup. Kan itu baru motivasinya kan? Nah, setelah saya paham, setelah saya tahu motivasi yang saya dapatkan, maka langkah yang kedua apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya beli waker, setting jam 3 subuh, minta bangunin istri misalnya. Atau misalnya mohon kepada Allah, ya Allah tolong bangunkan saya. Kan seperti itu kan? Jadi setelah motivasi ikhtiarnya kita dapat, maka langkah yang kedua adalah kita harus ke arah prakteknya. Yaitu mewujudkan apa yang kita inginkan. Jelas Bapak dan Ibu ini? Nah, setelah seperti itu, berarti tinggal latihannya kan? Kalau yang sungguh-sungguh mungkin setelah sebulan kemudian tidak merasa sulit dalam terprakteknya. Atau yang malas-malas 2 bulan, 3 bulan, tapi ujung-ujungnya kita akan terbiasa jam 3 subuh, sudah pasti kita bisa sholat tahajud. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, sama. Sekarang Bapak Ibu tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu akan selalu diuji. Betul ya? Akan selalu diuji oleh Allah. Nah, sekarang berarti sarana ujian yang Allah berikan kepada kita, itu kan sebagai sarana untuk praktek kan Pak, Bapak Ibu? Ya, saya mau nanya, adakah manusia yang lahir di muka bumi ini tanpa diuji? Tidak mungkin ya? Baik, jadi semua orang pasti akan diuji. Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu tuh kalau saya tanya, senang dapat ujian atau senang tidak ada masalah? Biasanya. Padahal ujian itu
sebagai sarana praktek kita, betul tidak, dalam rangka mewujudkan keinginan kita atau cita-cita kita bahagia dunia dan akhirat. Berarti yang benar itu bahagia ketika tidak ada masalah, atau ada masalah dan tidak ada masalah kita tetap bahagia. Mana yang benar? Mas Irwan jawab. Bahagia terus, Ustaz. Nah, artinya ada masalah, tidak ada masalah pun harusnya tetap bahagia. Setuju Bapak dan Ibu ini? Oke. Setuju, Kalau misalnya Bapak Ibu setuju, berarti pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tuh ketika diuji oleh Allah, kira-kira Bapak Ibu tuh bahagia, pusing, atas kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia? Nah, Kadang-kadang masih pusing, Ustaz. Nah, padahal tadi di surat 29 ayat 2 dan 3, Allah menjelaskan kalau orang yang benar beriman itu tenang, kalau orang yang pusing itu berarti dusta. Kan begitu kan Bapak dan Ibu ya? Berdasarkan surat 29 ayat 2 dan 3. Berarti sekarang mari kita fokuskan, berarti pelajaran hari ini adalah bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya supaya kita diuji oleh Allah, kita tetap bahagia. Baik. Paham Bapak Ibu ini? Jadi sekarang saya akan membahas poin utamanya adalah bagaimana caranya supaya kita diuji oleh Allah tapi tetap bahagia, ya. Kalau sudah siap, kita akan masuk, ya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Oke. Sekarang kita mulai, ya. Jadi pelajaran hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita diuji oleh Allah tapi tetap bahagia. Ya. Mari kita buka. Mas Irwan bantu saya, ya. Kita buka di surat, ya. Sebentar. Ya. Baik. Coba di-mute dulu sebentar. Oke, mari kita buka bagaimana caranya supaya kita bahagia. Mas Irwan bisa dibantu saya? Halo, Mas? Halo, Mas Irwan? Ya, Mas. Maaf tadi. tadi. Oke, ya. Mari kita buka. Jadi sekarang fokus kita adalah bagaimana caranya supaya kita dalam menjalani hidup mudah bahagia. Nah, sekarang sebelum saya masuk, saya balik dulu deh, Bapak Ibu. Setuju nggak untuk saat ini ya? Untuk saat ini ya, kita kasih kondisi real saja. Setuju atau tidak untuk saat ini? Untuk saat ini, Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau masalahnya selesai. Betul atau tidak biasanya? Coba, saya mau nanya dulu. Betul ya? Jadi untuk saat ini, untuk makom saat ini, pasti saya yakin kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu tuh akan merasa bahagia kalau masalahnya terselesaikan. Setuju ya? Berarti sekarang saya akan kupas dulu. Berarti yang kita fokuskan adalah saat ini adalah secepatnya ketika kita punya masalah, bagaimana supaya masalah kita terselesaikan. Setuju ya? Baik. Sekarang saya mau nanya ke Mas Irwan dulu sebelum saya masuk ke ayatnya. Mas Irwan, mohon maaf. Secara umum, ketika manusia punya masalah, itu tuh biasanya yang pertama kali difikirkan oleh Bapak Ibu semua itu apa biasanya? Ketika punya masalah itu apa biasanya? Yang pertama kali difikirkan? Penyelesaiannya, Ustaz. Solusinya. Ya, jadi secara umum Bapak Ibu itu ketika punya masalah akan fokus bagaimana secepatnya supaya masalah kita terselesaikan atau solusinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah kita semua ini bisa menentukan tidak kapan masalah itu terselesaikan? Ya, bisa. Mas Irwan? Oke, jadi saya yakin semua yang hadir di sini pun
Meskipun inginnya cepat selesai, tapi kenyataannya saya yakin Bapak Ibu pasti tidak bisa menentukan kapan masalahnya terselesaikan. Akhirnya apa? Ketika masalahnya kita tidak selesai-selesai, maka kita menjadi tidak bahagia di dalam menjalin masalah hidup itu. Betul nggak? Misalnya hutang nggak lunas-lunas, suami nggak pulang-pulang, anak nggak jadi pintar. Kan seperti itu kan? Akhirnya masalah yang ada membebani pikiran kita karena apa? Karena kita fokus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal kalau tadi saya sampaikan, betul tidak bahwa semua manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak bisa sama sekali menentukan kapan masalah itu selesai. Betul atau tidak? Mas Irwan? Betul atau tidak? Bahwa semua manusia yang lahir ke muka bumi ini dan ketika diuji oleh Allah pasti tidak bisa menentukan masalahnya selesai. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, mungkin di-mute dulu yang lain. Mohon maaf. Ya, betul, Ustaz. Maaf. Oke, jadi berarti pertanyaan saya, berarti pasti Bapak Ibu akan merasa kecewa ketika Bapak Ibu menjalani masalah hidup itu tidak selesai-selesai. Kan begitu ya? Dan Bapak Ibu akan fokus secepatnya berpikir di dalam pikiran Bapak Ibu adalah bagaimana secepatnya masalah itu terselesaikan. Padahal tadi saya tanya kepada Bapak Ibu semua, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pun Bapak Ibu tidak bisa untuk menentukan kapan masalah itu selesai. Jelas Bapak Ibu ini? Oke, pertanyaan saya, kalau kita tidak bisa menentukan kapan masalah itu selesai, berarti perlu dipikirkan nggak masalah itu selesai atau tidak kalau seperti itu? Kalau dipikirkan pusing ya, Ustaz. Loh, iya makanya saya mau nanya. Kan kita sebagai manusia tidak bisa menentukan kapan masalah itu terselesaikan. Kan kita tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena tugas Allah lah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut kan. Nah, kebanyakan orang di dalam menjalani masalah hidup itu menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena permasalahannya cuma satu. Dia berusaha memikirkan yang kondisinya di luar kemampuan dirinya. Yaitu menentukan masalah tersebut selesai atau tidak. Kan di sini masalahnya. Lah, terus kalau gitu, urusan saya apa Ustadz? Urusan kita itu adalah hanya berikhtiar semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh karena Allah, sehingga ketika Allah melihat kesungguhan kita, maka otomatis kalau Allah yang menginginkan masalah terselesai, maka terselesaikan. Oke, saya buktikan bahwa penyelesaian masalah hidup itu semua adalah urusan Allah. Baik, Mas Irwan dibuka di surat 65 ayat 2, silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu memang tidak bisa menentukan masalah itu selesai tidak selesai, tolong jangan mikir urusan bagaimana selesainya ya Pak ya, Bapak dan Ibu ya. Yang kita fokuskan adalah, baik, tolong baca surat At-Tolak 65 ayat 2, bawahnya saja, yang barang siapa Mas? Coba. Ya. Silakan. Bawahnya saja ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Baik. Jadi Bapak Ibu paham ya. Jadi Allah berfirman di sini. Berarti kalau Bapak Ibu ingin secepatnya masalah itu terselesaikan, berarti apa yang harus Bapak Ibu lakukan menurut Allah? Bertakwa. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan menurut Allah? Oke, jadi Bapak Ibu secepatnya harus bertakwa kepada Allah. Kan begitu kan? Secepatnya harus bertakwa kepada Allah. Supaya ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Berarti ketika Bapak Ibu punya permasalahan kehidupan, ya, Bapak Ibu tuh fokusnya bagaimana supaya masalah kita terselesaikan atau bagaimana supaya kita bisa bertakwa. Yo, saya nanya Mas Irwan sebagai bertakwa harusnya Ustaz. Nah, bagaimana kita bisa bertakwa? Nah, kenapa kita harus berpikirkan bertakwa bukan solusi? Kenapa? Karena kenapa kita harus Allah akan berikan solusinya melalui bertakwa dulu, Ustaz. Nah, jadi ternyata
Yang bisa kita usahakan maksimal itu adalah semaksimal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa secepatnya bertakwa. Kalau Bapak Ibu sudah bertakwa, maka otomatis Allah janjinya akan benar memberikan jalan keluar kepada kita. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi ternyata jalur yang selama ini kita tempuh di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan, ternyata banyak yang keliru Bapak dan Ibu. Manusia ketika diberikan masalah oleh Allah, atau ujian oleh Allah, pasti dia akan selalu berfokus bagaimana supaya masalah itu cepat diselesaikan. Bagaimana supaya saya mendapatkan jalan keluar. Kan seperti itu kan? Padahal setiap manusia, saya yakin yang hadir di sini tidak sama sekali bisa untuk menentukan kapan masalah kita terselesaikan. Jadi ternyata dari awal pun ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, ternyata yang menjadi masalah itu adalah kita salah dalam berpikir, kita salah bertindak karena fokus kita selalu adalah bagaimana supaya masalah itu cepat terselesaikan. Bukan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu fokuskan adalah bagaimana supaya saya secepatnya bisa bertakwa. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Berarti pertanyaan saya, berarti harusnya yang menjadi pertanyaan, kalau seperti itu, Allah memberikan masalah atau ujian hidup kepada kita itu, supaya kita bisa menyelesaikan atau supaya kita bisa bertakwa, Mas Irwan? Harusnya supaya kita bisa bertakwa, Ustaz. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini kalau punya masalah hidup itu biasanya Bapak Ibu fokusnya bagaimana supaya bisa menyelesaikan atau bagaimana supaya kita bisa bertakwa? Biasanya. Solusi, Ustaz. Nah, kira-kira salah atau benar? Salah, Ustaz. Nah, sudah salah, ingin cepat selesai, kan makin repot kan, Mas? Ya, jadi sekarang kita buat rumus dulu ya sebelum kita masuk materi aplikasinya ya. Jadi yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu secepatnya kita menjadi bertakwa. Kenapa? Karena kalau sudah bertakwa, otomatis Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar. Setuju Bapak dan Ibu ini? Ya, mari saya luruskan. Oke, kalau sudah diluruskan, mari kita masuk ayat berikutnya supaya Bapak Ibu sadar jangan terjebak dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan terjebak selalu berpikir bagaimana solusinya, karena solusi itu sudah dijamin oleh Allah ketika kita bertakwa. Kita buka dulu surat 6 ayat 32. Ya. Mari kita buka surat 6 ayat 32. Bagaimana Allah berfirman dan wanti-wanti kepada kita bahwa ingat, ujian yang Allah berikan itu supaya kita bisa bertakwa ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, mari dibuka, Mas Irwan. Surat Al-An'am ayat 32 ya. Ya, silakan dibaca. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Baik, di sini ada 3 statement ya. Tiga statement dari Allah ya. 1, ya, Allah berfirman bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau belaka. Jadi Allah bilang kepada kita wanti-wanti bahwa kehidupan di dunia ini hanya senda gurau. Senda gurau untuk siapa? Contoh, misalnya Bapak Ibu punya masalah atau punya ujian. Terus Bapak Ibu fokus bagaimana supaya masalah saya cepat terselesaikan. Terus Allah selesaikan. Bapak Ibu gembira atau bahagia. Minggu depannya dikasih lagi ujian atau masalah hidup. Terus Bapak Ibu fokus bagaimana supaya menyelesaikan. Akhirnya Allah juga selesaikan. Akhirnya Bapak Ibu gembira lagi. Tapi ketika diuji pusing lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu polanya yang seperti itu, kira-kira itu tuh Bapak Ibu terjebak dengan permainan senda gurau atau menuju ketakwaan? Kalau Bapak Ibu pola berpikirnya masih seperti itu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Ya, ayo Mas Irwan. Senda gurau, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh masih seperti itu atau sudah tidak seperti itu? Ya Allah, masih Ustaz. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diuji oleh Allah hanya sekedar fokus, dapat ujian, lalu fokus bagaimana menyelesaikan. Selesai baru bahagia.
Terus besoknya minggu depan diuji lagi, fokus bagaimana supaya bisa menyelesaikan, selesai besoknya bahagia. Kalau Bapak Ibu hanya seperti itu, maka Bapak Ibu termasuk statement yang pertama, bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau belaka. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ini? Nah, terus kalau seperti itu, ujian yang Allah berikan itu untuk apa dong? Nah, itu statement yang kedua. Silakan Mas Irwan dibaca lagi tadi ayatnya. Surat 6 ayat 32. Terus kalau seperti itu statement Allah ngasih ujian itu untuk apa kalau seperti itu? Ternyata yang kedua apa tadi? 6 Sungguh, ayat 32. sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Berarti ujian yang Allah berikan itu hanya tujuannya sebagai untuk meningkatkan ketakwaan. Jelas Bapak dan Ibu semua ini? Berarti pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh ingin meningkat nggak takwanya? Ingin meningkat nggak Mas Irwan? Ya, pengennya Yang mewakili meningkat. semua. Oke, kalau ingin meningkat, berarti Bapak Ibu butuh apa tadi? Ujian, Ustaz. Nah, namanya orang butuh, dikasih ujian, seneng nggak Bapak dan Ibu? Ya, senang harusnya, Ustaz. Berarti semakin banyak ujian, itu semakin seneng atau pusing? Pusing, Ustaz. Loh, pusing itu karena Bapak Ibu fokusnya adalah bagaimana supaya masalah itu terselesaikan. Itu akan jadi pusing. Kenapa? Karena Ibu Bapak memikirkan yang bukan urusannya. Padahal urusan kita itu ketika diuji oleh Allah, bagaimana secepatnya dengan ujian yang Allah berikan, itu sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Kan begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini diuji masih pusing, berarti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang tanda kutip masih terjebak di kehidupan permainan dan senda gurau belaka. Tapi kalau Bapak Ibu menyadari, oh ujian yang Allah berikan itu ternyata sebenarnya untuk menjadi kita lebih bertakwa. Berarti semakin banyak ujian hidup yang kita terima, harusnya Bapak Ibu senang. Karena bisa secepatnya meningkatkan ketakwaan kita. Kan begitu kan Bapak dan Ibu? Makanya Allah berfirman di surat yang tadi 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu, apakah manusia dibiarkan saja hanya mengaku dirinya beriman, padahal belum Allah uji? Sedangkan Allah menguji bapak nenek moyang kamu yang dulu untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar dusta. Artinya bahwa ternyata hanya satu tujuan Allah memberikan ujian kepada kita itu hanya untuk meningkatkan keimanan dalam rangka menuju ketakwaan. Jadi tolak ukurnya kita belajar ilmu itu apa, Mas Irwan? Tujuan asli kita mencapai kehidupan ini untuk apa? Untuk bertakwa. Jelas nggak Bapak dan Ibu ini semua? Kalau Bapak Ibu fokus bisa bertakwa, jangan khawatir terhadap jalan keluar atau masalah ujian yang kita hadapi. Allah pasti berjanji akan selalu memberikan jalan keluar. Jadi siklus ujian itu, saya buat 3 ya. Oke, saya pakai gerakan tangan. Jadi yang pertama di sini ada ujian, yang kedua di sini ada takwa, yang ketiga adalah jalan keluar. Jadi ada 3 siklus, 1 ujian, 2 bertakwa, 3 adalah jalan keluar. Jelas ini Bapak dan Ibu ini? Ya. Jadi tolong jangan terjebak ketika nanti diuji oleh Allah itu Bapak Ibu fokusnya hanya bagaimana cara jalan keluarnya. Karena jalan keluar itu akan Allah beri setelah kita bertakwa. Oke, sekarang pertanyaannya dari jamaah. Bagus, mungkin udah gak sabar. Kalau gitu takwa itu apa Mas Irwan? Kan ini pertanyaannya. Karena ternyata setiap permasalahan kehidupan itu ujung-ujungnya adalah seberapa cepat atau seberapa yakin, seberapa tinggi tingkat ketakwaan kita, ya. Jadi ujian itu hanya untuk meningkatkan ketakwaan. Siklusnya seperti itu ya. Oke, saya buka dulu Bu sebelum nanti saya jelaskan takwa itu apa. Surat 49 ayat 13. Silakan dibuka, Mas Irwan. Surat 13 ya. Surat 13 surat 49 ayat 13. Kenapa Allah menguji kita dan kenapa tujuan Allah menguji kita itu ternyata hanya untuk meningkatkan ketakwaan supaya Bapak Ibu paham di sini. Ya. Silakan dibuka.
surat 49 ayat 13. Kenapa Allah menginginkan kita bertakwa? Ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Baik, Allah jadi mengetahui dan maha teliti. baik, jadi di sini Allah menjelaskan dalam ayat surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 itu ternyata tujuan Allah menguji itu supaya manusia menjadi bertakwa. Kenapa Allah menginginkan kita bertakwa? Ternyata supaya kita menjadi makhluk yang paling mulia. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi niat Allah menguji kita tuh sebenarnya baik atau tidak Bapak dan Ibu semua? Niat Allah menguji kita, memberikan masalah hidup kepada kita atau cobaan kepada kita, itu tuh kira-kira niatnya tuh baik atau tidak, Bapak dan Ibu? Baik, Ustaz. Tujuannya tujuannya mulia nggak? Sangat mulia, Ustaz. Berarti kalau Bapak Ibu tahu Allah menguji kita itu tujuannya mulia dan tujuannya baik, berarti sekarang Bapak Ibu tuh senangnya diuji atau tidak diuji? Ya. Ya, harusnya senang diuji, Ustaz, berarti. Oke, kenapa harusnya senang diuji? Karena uji. Karena Allah akan memuliakan kita itu tentunya. Betul, karena Allah akan memuliakan orang-orang yang diuji. Kalau memang kita lulus di dalam menjalani ujian tersebut. Kan begitu kan Bapak dan Ibu kan? Jadi harusnya ketika Bapak Ibu diuji itu karena senang, harusnya ngomongnya alhamdulillah atau pusing? Alhamdulillah. Tinggal nanti praktek ya. Nah, sekarang berarti yang harus kita fokuskan. Terus kalau gitu, Pak, takwa itu apa? Kan begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Oke, kita mulai ya. Jadi, syarat utama kita bisa menjalani ujian dengan bahagia, kita harus benar-benar tahu takwa itu apa. Ilmunya itu. Tapi setelah mendapatkan ilmu takwa, syarat yang kedua adalah Bapak Ibu harus benar-benar nanti mampu mempraktekannya. Ya, oke. Kita mulai takwa itu apa. Nah ini kita akan bahas tentang ketakwaan. Ini agak panjang Bapak Ibu, mungkin perlu sejam lagi. Ya, insya Allah jam 12 selesai lah. Ya, kita mulai takwa itu apa. Mari kita buka ya surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Ya. Supaya nanti Bapak Ibu pas diuji itu fokusnya ke situ, bukan bagaimana jalan keluarnya. Tetap ikhtiar, tapi tetap Bapak Ibu tetap harus jalani ujian tersebut. Ya. Jadi kita buka takwa itu apa? Pelan-pelan ya, Mas Iron ya. Baik. Baik, silakan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, pertanyaan saya di sini. Coba Bapak Ibu renungkan ayat 2 ini. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Berarti lawan kata dari ragu-ragu itu apa? Yakin. Oke, yakin ya. Jadi, boleh nggak ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, boleh nggak ketika ada ayat Al-Quran, terus Bapak Ibu meragukan, boleh nggak? Tidak boleh ya? Oke, jadi saya kunci dulu. Jadi menurut Allah di sini, ternyata kunci awal di mana kita menuju ketakwaan itu adalah kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jadi saya kunci, langkah awal kita menjalani Al-Quran, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran itu cuma satu, kita harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu. Saya mau nanya, yang namanya keyakinan itu sesuatu di luar logika atau di dalam logika? Yang namanya keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang di dalam logika atau yang di luar logika, Bapak dan Ibu? Oke, di luar logika ya Ibu-Ibu ya. Jadi kalau bicara keyakinan itu, jangan coba-coba Bapak Ibu melogikakan lagi. Contohnya apa? Misalnya contoh ketika Nabi Musa mengumpulkan tongkat,
Lalu apa yang terjadi? Laut terbelah. Saya mau nanya, secara logika, menurut Bapak Ibu masuk akal nggak? Tidak masuk Tidak, akal kan? Ustaz. Tidak masuk Tapi akal. Ustaz. baik, secara keyakinan, Bapak Ibu yakin nggak Yakin karena bahwa sudah terjadi ya, Ustaz. yakin? Enggak. Kan kejadian pun kita belum ada kan Mas Irwan? Waktu Nabi Musa membelah laut kan Mas Irwan juga dan saya belum lahir kan? Ya, ya, ya. Nah, Iya. jadi modal oke ya. Jadi modal kita kan hanya meyakini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu benar kan? Jadi Ya. kata kuncinya apa? Modal kita hanya meyakini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu benar meskipun secara logika ternyata menurut logika kita tidak mungkin. Di mana rumusnya memukulkan tongkat laut terbelah. Kan itu tidak mungkin secara logika. Tapi karena kita yakin kepada Al-Qur'an, pasti cerita di dalam Al-Quran ini benar. Paham Bapak Ibu ini? Nah, saya mau tegaskan dulu, apa yang mau saya sampaikan, ternyata kalau kita berbicara keyakinan, atau berbicara dengan iman, jangan coba-coba dilogikakan. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara iman, atau berbicara keyakinan, jangan coba-coba dilogikakan. Kebanyakan orang tuh salah Pak Bu. Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini harus kita yakinin. Ketika logika kita bertolak belakang, kita mengikuti logika kita atau keyakinan kita, Mas Irwan? Saya ulang. Harusnya tetap keyakinan ya, Ustaz. Oke, makanya saya ulang lagi ya. Kan tadi jelas, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, tadi saya bilang, yang namanya iman, yang namanya keyakinan itu adalah sesuatu yang di luar logika. Oke, betul ya Bu ya? Jadi sesuatu yang di luar logika. Berarti pertanyaan saya, kalau nanti ayat-ayat Al-Quran ini bertolak belakang dengan logika kita, kita harusnya menggunakan keyakinan atau tetap ngeyel dengan logika kita? Yo. Kita tetap yakin, Ustaz. Nah, berarti kalau tetap yakin tuh tetap menjalani atau pusing? Menjalani. Nah, awas ya. Saya ulang nih, Bapak Ibu. Jadi, jangan coba-coba nanti, menurut logika Bapak Ibu, nggak mungkin Pak Ustadz, utang saya 500 juta, utang saya 2 miliar. Ya itu kan logika Bapak dan Ibu. Tapi kalau menurut Al-Quran, yang kemarin awal-awal saya sampaikan adalah, kalau semua masalah hidup itu ditolong Allah, kan semua juga akan beres kan Bapak Ibu ya? Jadi saya ulang, hati-hati kalau kita sudah bicara beriman atau yakin. Kenapa? Karena beriman dan yakin itu adalah sesuatu yang di luar logika. Dan jangan dilogikakan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika misalnya di Al-Quran diceritakan Nabi Musa membelah laut hanya dengan tongkat. Bapak Ibu percaya nggak itu? Nah, Bapak Ibu percaya nggak? Oke, percaya. Berarti kalau percaya, perlu dipertanyakan nggak? Tidak, Ustadz. Harusnya tidak. Yakin harusnya tidak ya. Oke, ini kata kunci ya. Supaya Bapak Ibu nanti baru tahu bertakwa. Jadi sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu tuh percaya nggak bahwa setiap ujian hidup ya yang Allah berikan kepada kita pasti akan ada selalu jalan keluarnya. Ini pelajaran awal. Bapak Ibu percaya nggak? Ya, percaya Ustaz. Terus Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu bertanya, kok masalah saya nggak selesai-selesai ya? Boleh nggak? Aduh. Ayo, saya ulang lagi. Yang namanya percaya, yang namanya keyakinan itu, jangan coba-coba dipertanyakan, jangan coba-coba dilogikakan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalnya kita sudah ngomong ayat Al-Quran, tinggal urusannya Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang tadi saya di awal dijelaskan bahwa takwa itu Allah berjanji akan memberikan jalan keluar setelah Bapak Ibu bertakwa. Kan begitu kan? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu punya masalah belum selesai-selesai, berarti Bapak Ibu tuh sudah bertakwa atau belum bertakwa? Ya, belum. Nah,
Terus kalau misalnya masih belum bertakwa, harusnya yang Bapak Ibu fokuskan itu secepatnya meningkatkan ketakwaan atau pusing masalahnya nggak selesai-selesai. Secepatnya bertakwa, Ustaz. Nah, biasanya gimana? Pusing Mikir, masalahnya tidak pusing. selesai-selesai. Nah, oke. Oke, sekarang udah nggak ada yang udah pada nggak sabar, berarti definisinya apa ya? Baik. Jadi sekarang mari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti kita harus secepatnya bertakwa. Oke, setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, tadi silakan dilanjut Mas Irwan. Ayat 2-nya kita ulang sedikit, langsung sampai ayat yang kelima ya. Jadi Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Mari secepatnya supaya bagaimana Bapak Ibu memahaminya. Ayo. Baik. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kenapa orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar? Karena Allah memberikan petunjuk. Kan begitu ya? Baik, sekarang bertakwa itu apa? Silakan ayat 3, ayat 4, dan ayat 5-nya. Silakan. Nomor ayat 3-nya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lanjut, ayat 3-nya. Apa itu bertakwa? Silakan. Halo Mas Irwan. Oh, keluar ya? Oh, jelas. Oke, kita balik. Oh, putus. Mungkin bisa dibantu Pak Agung, Pak Agung. Ada Pak Agung kan di sini ya? Dilanjut, Pak. Atau Pak Budiman, Pak Agung dulu atau Pak Budiman boleh bantu saya dulu. Jadi tadi ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Tadi Pak Sirwan sudah dibaca ayat 2-nya bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah sekarang mari kita fokuskan bertakwa itu apa supaya nanti jamaah bisa mempraktekkan. Kan gitu ya? Silakan. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah ayat 3-nya lanjut. Ayat Apa itu bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang Baik, mendirikan yaitu salat. Oke, jadi satu, beriman kepada yang goib. Terus yang kedua apa? Yang kedua, yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat. Terus? Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oke, infak sedekah nomor 3-nya. Terus yang keempatnya, ayat keempatnya. Ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Oke, kitab Al-Quran yang diturunkan, berarti itu yang keempat. Terus yang kelimanya? Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baik, jadi yang kelima adalah yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, Allah tutup statementnya di Al-Baqarah ayat 5, silakan. Apa itu? Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Terus? Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi di sini Allah sampaikan ya, kalau Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu misalnya bertakwa kepada Allah, jadi Allah berjanji kepada kita semua bahwa Allah itu akan memberikan petunjuk ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jelas Bapak dan Ibu semua ini? Jadi kata kuncinya ternyata kalau kita ingin bahagia di dalam menjalani kehidupan, ternyata syaratnya adalah bertakwa. Dan ternyata bertakwa ini ada 5 poin. Yang pertama adalah 1, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, infak dan sedekah. Yang keempat adalah percaya kepada kitab Al-Quran. Dan yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Jelas Bapak dan Ibu ini semua ini? Berarti pertanyaan saya, berarti ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan ujian apapun dari Allah, selain Bapak Ibu berikhtiar, berarti suka tidak suka Bapak Ibu harus meningkatkan kelima poin ini. Jelas Bapak Ibu ini? Kan tadi saya di beberapa chat ada yang bertanya, ya Ustadz bertakwa itu apa? Nah jadi bertakwa itu saya simpulkan ya Bapak Ibu semua. Jadi bertakwa itu ada 5 poin ya. 1, Bapak Ibu harus tanda kutip beriman kepada yang gaib. Yang kedua, Bapak Ibu harus
melaksanakan sholat. Yang ketiga, Bapak Ibu harus infak sedekah. Yang keempat, Bapak Ibu harus percaya kepada kitab Al-Quran. Yang kelima adalah Bapak Ibu harus percaya kepada hari akhir. Jadi Bapak Ibu fokuskan di situ. Oke. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, Mas Irwan sudah hadir lagi, Mas Irwan? Ya, maaf, Sudah. putus tadi. Oke ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Nanti Bapak Ibu jangan lupa kepada saya, tolong ketika saya menjelaskan satu persatu itu, Bapak Ibu tanya. Ingat saya ulang, cara sampai Bapak Ibu bisa menjalani. Ya, jangan hanya sekedar tahu, karena tahu saja tidak cukup, faham saja tidak cukup adalah sampai Bapak Ibu bisa menjalani misalnya beriman kepada yang gaib. Sampai Bapak Ibu bisa menjalani bagaimana caranya supaya sholat dengan benar. Sampai Bapak Ibu bisa menjalani bagaimana infak sedekah dengan ikhlas. Bagaimana meyakini Al-Quran dan bagaimana percaya kepada qada dan qadar atau hari akhir. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Oke, sekarang. Beriman kepada yang gaib. Ini sebenarnya pelajaran di workshop yang kedua waktu itu. Ya. Jadi mohon maaf bagi yang sudah mengikuti. Ini merefresh ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau nanya sekarang. Percaya kepada yang gaib. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, gaib itu apa Bapak dan Ibu? Silahkan. Mungkin Pak Budiman boleh jawab, atau Mas Irwan juga boleh jawab. Gaib itu apa? Mewakili yang lain. Sesuatu yang belum kita ketahui, Ustaz. Oke, itu jawaban yang benar. Biasanya orang kalau ngomong gaib itu apa? Biasanya gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan ya, begitu ya? Oh, tuh kan. Jadi orang tuh biasanya bicara gaib itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan atau kasat mata kan itu ya? Itu gaib. Oke, sekarang kalau saya tutup muka saya pakai bantal gini, gaib nggak? Gaib nggak? Oke, bukan itu ya. Jadi saya ulang, saya jelaskan. Ini karena kata kuncinya. Kenapa kok beriman kepada gaib? Itu yang pertama kali Bapak dan Ibu disampaikan oleh Allah. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang kita belum ketahui. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang, gaib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Oke, saya kasih contoh yang paling gampang. Misalnya kita belum pernah umroh. Atau misalnya nggak usah umroh. Misalnya Isra dan Miraj. Saya mau nanya, menurut Bapak dan Ibu, Isra dan Miraj itu gaib atau tidak? Ayo Mas Irwan dijawab. Gaib, Ustaz. Oke, jadi kita yakin, kenapa Bapak Ibu bilang Isra Miraj itu gaib? Karena Bapak Ibu belum mengetahui. Kan begitu ya? Tapi kalau menurut Rasul, Isra Miraj itu gaib atau tidak? Menurut Rasul. Tidak, menurut Nabi karena Muhammad. menjalani langsung. Nah, jadi gaib yang di kita belum tentu sama dengan gaib yang dialami masing-masing tiap orang. Ini kata kunci ya. Karena rumus gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Jelas Bapak dan Ibu ini? Oke. Berarti kalau di ayat Al-Baqarah ayat 2 ini, kita itu disuruh beriman, meyakini, atau disuruh memikirkan? Ayo. Meyakini, Ustaz. Oke. Karena Boleh tidak memikirkan? sendiri. Oke, boleh memikirkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita belum tahu yang ke depan. Nah, karena kita belum tahu. Makanya orang pusing itu karena memikirkan yang belum tahu. Contoh, Ibu punya masalah atau punya ujian. Biasanya di pikiran Bapak Ibu apa? Solusi. Padahal saya mau nanya, Bapak Ibu sudah tahu belum solusinya? Belum. Terus dipikirkan. Kira-kira jadi pusing atau jadi bertakwa? Tambah pusing. Jadi Ustaz. pusing. Sudah berapa tahun begitu Bapak dan Ibu menjalani hidup? Sudah tahu yang namanya solusi itu hanya Allah yang tahu. Terus Bapak Ibu memikirkan bagaimana solusinya. Padahal kita pun tidak tahu kapan solusi itu datang, kapan masalah kita terselesaikan. Yang kita tahu adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin menuju ketakwaan. Kan itu harusnya kan Bapak dan Ibu? Jadi kenapa kita pusing menjalani ujian? Kenapa? Nah, karena Bapak Ibu ternyata memikirkan yang tidak diketahui, memikirkan yang belum tahu. Akhirnya Bapak Ibu pusing. Padahal Allah nyuruh,
Ya, oke. Padahal Allah nyuruh, menurut Allah, Bapak Ibu tuh secepatnya bertakwa. Bukan secepatnya bagaimana masalah itu terselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertakwa, insya Allah Bapak Ibu akan mudah masalahnya terselesaikan. Makanya kenapa beriman kepada yang gaib itu ditempatkan yang pertama? Supaya Bapak Ibu paham. Mengerti nih Bapak Ibu ini? Paham apa? Pas diberikan ujian, pas diberikan masalah itu, fokus Bapak Ibu adalah berikhtiar sesuatu yang Bapak Ibu ketahui. Jangan memikirkan yang Bapak Ibu tidak tahu. Apa yang Bapak Ibu tidak tahu? Solusi hidup. Oke, saya buktikan ya. Benar nggak Bapak Ibu itu? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu solusi hidup. Kita buka surat 31 ayat 34. Silakan dibuka Mas Irwan. Ya. Surat Luqman ayat 34. Bacanya. Ya. Sesungguhnya Ya, hanya di silakan. sisi Pelan-pelan. Allah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Silakan. Ilmu tentang hari kiamat. Terus. Dan dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Dan tidak ada Terus. seorang pun yang dapat mengetahuinya dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah mengetahui dan Maha mengenal. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Jadi di sini pun Allah sudah bilang bahwa gaib itu adalah urusan Allah. Bahkan kita mati besok pun, atau misalnya di bumi manapun nanti besok kita mati pun, kan kita tidak tahu. Seperti urusan misalnya rezeki, urusan solusi ujian hidup. Itu kan kita tidak tahu kan? Karena itu semua adalah urusan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menuju ketakwaan atau ingin bertakwa di dalam menjalani hidup, yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah pertama adalah yakin. Oke, kata kuncinya ya. Yakin bahwa semua ujian hidup itu pasti akan ada solusinya atau pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kata kuncinya itu dulu Bapak dan Ibu. Sebelum nanti melangkah Bapak Ibu dalam menyelesaikan, itu urusan nanti. Tapi intinya adalah keyakinan inilah yang terpenting supaya Bapak Ibu benar-benar nanti ditolong Allah secepatnya. Kan tadi saya bilang kan, kalau kita bicara keyakinan itu adalah sesuatu yang di luar logika. Dan jangan coba-coba dipertanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa dengan takwa ini akan diberikan jalan keluar, ya sudah, Bapak Ibu jalani saja. Gitu loh Bapak Ibu. Mengerti Bapak Ibu ini? Kebanyakan orang tuh terlalu kreatif mikirnya. Apa? Memikirkan sesuatu yang belum tahu. Solusi, rezeki, itu kan yang selalu Bapak Ibu pikirkan selama ini kan? Makanya di dalam ketakwaan, Allah sudah wanti-wanti, yang pertama kali harus dikuatkan adalah beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang kita belum ketahui. Ya kalau gitu jangan sok tahu. Itulah ada Bapak Ibu. Kapan hutang saya lunas? Aduh nanti kayaknya saya mati kalau saya dapat penyakit. Kan itu sok tahu semua. Kira-kira Bapak Ibu itu masih seperti itu atau sudah tidak seperti itu? Halo, Mas Irwan mewakili? Masih, Ustaz. Nah, mau kapan berubahnya? Masa kita sudah dewasa semua masih begitu? Jelas Bapak Ibu ini? Jadi kata kunci yang pertama pokoknya. Oke. Nah, oke, pusing ya. Nah, betul Bu. Jadi Ibu tadi ngechat saya, betul. Nah, makanya sekarang pokoknya yang Bapak Ibu pertama pegang adalah pertama ujian yang kita terima pasti sesuai kemampuan. Nggak usah pertanyakan lagi Bapak dan Ibu. Yang namanya sesuai kemampuan itu berarti Bapak Ibu pasti mampu di dalam menjalani ujian tersebut. Ya. Saya mau nanya, Bapak Ibu sama Allah itu lebih tahu mana? Mas Irwan? Pertanyaan sederhana. Oke, kalau Bapak Ibu merasa Allah lebih tahu, ya sudah, serahkan ke yang lebih tahu. Tugas kita pokoknya secepatnya bertakwa, menjalani beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, kan seperti itu kan? Yakin kepada Al-Quran, infak sedekah, dan yakin kepada hari akhir. Kan itu saja. Jadi tugas kita pas mendapatkan ujian dari Allah, alhamdulillah ya Allah, ujian ini saya terima untuk meningkatkan ketakwaan. Dan saya yakin ujian ini pasti akan ada jalan keluarnya. Sehingga Bapak Ibu tidak dipusingkan dengan sesuatu yang memikirkan sesuatu yang tidak tahu.
Jelas Bapak dan Ibu ini? Oke, jadi beriman kepada gaib itu apa? Beriman kepada gaib itu adalah sesuatu yang kita belum ketahui, tapi ya kita tetap mengimani. Ya. Terus apa iman itu? Jangan coba-coba keyakinan itu dipertanyakan atau didiskusikan. Yakin yang yakin, tidak ya tidak, gitu loh Bapak Ibu. Padahal kalau saya renungkan, Bapak Ibu mau yakin tidak yakin pun Bapak Ibu harus tetap menjalani yang namanya ujian hidup tersebut. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi kenapa selama ini kita pusing, Mas Irwan? Karena selalu hanya memikirkan hasil, memikirkan Kita solusi. pusing. Oke, kita pusing itu gara-gara memikirkan yang bukan urusan kita. Atau kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu makanya kita pusing. Makanya kita disuruh beriman kepada Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Pemberi solusi, yakin saja. Nggak usah pertanyakan, ya Allah kok begini? Pak kalau berdoa, masa nggak boleh loh? Berdoa itu silahkan dalam rangka ikhtiar mewujudkan kepada arah ketakwaan. Jelas ya Bapak Ibu ya ini ya? Oke, sekarang yang kedua. Mendirikan sholat. Oke. Nanti mungkin teman-teman saya dari grup pendakwah lain, Bapak Ibu, akan menjelaskan lebih detail tentang sholat khusyuk ya. Kalau ini kan saya pembahasan secara umum dulu, karena banyak yang baru juga. Yang intinya nanti biar teman-teman saya menjelaskan tentang misalnya materi sholat khusyuk, materi sabar, itu 7 ilmu pencari hati oleh teman-teman saya. Nanti ada jadwalnya, nanti saya share lagi di FB atau di grup WA ya. Baik. Jadi di sini syarat takwa yang kedua adalah mendirikan sholat. Oke. Saya mau nanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu tuh kalau saya tanya, Bapak Ibu tuh sudah sholat atau belum? Sudah ya? Mas Irwan sudah ya? Baik. Baik, pertanyaan yang saya yang kedua. Apakah sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Nah, kalau ditanya gitu kan kita tidak tahu nih, apakah sholat kita benar atau tidak, kan begitu ya, Mas Irwan ya? Nah, sekarang kalau kita tidak tahu sholat yang kita lakukan itu sesuai Al-Quran atau tidak, berarti apa yang harus kita lakukan? Tarik saja tolak ukurnya. Orang yang sudah sholat itu seperti apa? Kan begitu ya? Kan kita nggak tahu nih, apakah sholat kita tuh sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Atau misalnya, apakah sesuai dengan Allah, yang Allah inginkan atau tidak. Karena kita masih bingung dan tidak tahu, misalnya ya, kita tarik saja tolak ukurnya. Tolak ukur orang sholat itu apa sih? Kalau misalnya kita benar-benar menjalani sholat yang Allah inginkan dan sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 3 ini, yaitu salah satunya ketakwaan. Apa sih sholat yang benar itu? Atau cirinya orang sholat itu apa? Mas Irwan bantu saya lagi, silahkan. Di surat 70, ayat 19 sampai 22, cirinya orang sholat. Surat Al-Ma'arij, ya. Surat 70, ya, cirinya. Sungguh. Cirinya, Bu. Sungguh. Manusia ya, diciptakan bersifat suka mengeluh. Bersifat suka mengeluh, terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, jadi orang yang melaksanakan sholat itu, menurut Al-Quran itu mengeluh atau tidak? Menurut Al-Quran tadi, Mas Irwan. Menurut ayat tadi. Ustaz. Oke, saya mau nanya, Bapak Ibu di dalam menjalani hidup itu masih suka mengeluh atau tidak? Secara umum? Sering, Ustaz. Sering. Berarti kalau menurut kita sudah sholat, tapi cirinya tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti kita sudah sholat atau belum maksimal di dalam menjalani sholat. Berarti sholat kita belum maksimal. Kenapa? Karena masih belum sesuai dengan ciri yang Al-Quran sampaikan. Karena menurut Al-Quran, sholat yang benar itu, kalau Bapak Ibu sudah menjalani sholat yang benar, ternyata harusnya tidak mengeluh. Kan begitu ya? Nah, nanti ada pelajaran tentang khusus materinya sholat khusyuk. Mungkin nanti ada teman-teman saya dari grup dakwah yang lain menyampaikan tentang masalah sholat khusyuk. Bapak Ibu tinggal nanti tunggu jadwalnya aja. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sholat tapi masih mengeluh, berarti secara hakikat itu Bapak Ibu belum sholat. Mengerti Bapak Ibu ini? Saya sudah Ustadz sholat 5 waktu dan lainnya, silahkan merasa silahkan. Tapi tolak ukurnya menurut surat Al-Ma'arij 70 sampai 19 sampai 22 itu ternyata orang yang sholat yang benar itu tidak mengeluh. Mengerti ini Bapak dan Ibu ya? Jadi ngerti ya? Jadi silahkan Bapak Ibu berasumsi atau merasa silahkan. Tapi tolak ukurnya adalah tetap kembali kepada Al-Quran. Ternyata di Al-Quran, cirinya orang-orang yang benar melaksanakan sholat itu adalah tidak mengeluh. Paham? Bagaimana caranya supaya sholat kita benar-benar tidak mengeluh? Silahkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau mengeluh dalam hati atau mulut itu ya sama-sama Bu mengeluh Bu. Bagus itu pertanyaannya. Ya, nanti Ibu nanti belajar sholat khusyuk ya Bu ya. Kalau misalnya udah ya silahkan diperbaiki, nanti ada pendalaman dari teman saya lah, apa Ustadz Nugi atau Ustadz Wibi atau siapa nanti ada lah. Khusus sholat khusyuk lah ada ya. Cuman sekarang saya menjelaskan secara global supaya Bapak Ibu paham dulu. Paham apa? Takwa itu apa? Karena cuman satu-satunya jalan keluar itu harus lewat ketakwaan gitu loh. Ya, kan Ibu ingin cepat selesaikan masalahnya semua kan? Jadi yang kedua, berarti PR kita yang kedua adalah kita harus secepatnya memperbaiki sholat sampai pada titik sholat kita tuh benar-benar membuat kita tidak mengeluh. Ya, paham ini Bapak Ibu semua ini ya? Baik. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga Allah tadi menyampaikan infak dan sedekah. Ya, baik. Jadi di Al-Baqarah ayat 3 itu salah satu syarat untuk menjadi takwa itu tadi kan beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, infak sedekah. Baik, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Ketika kita berinfak atau kita bersedekah, boleh nggak kita niatkan selain karena Allah? Nah, saya nanya dulu. Terputus Ustaz, maaf. Oke, saya ulang. Ketika kita berinfak atau sedekah, boleh nggak kita niatkan selain hanya menjalankan perintah Allah? Boleh nggak? Saya sedekah misalnya supaya masalah saya selesai. Oke, saya sedekah misalnya supaya misalnya saya hutang saya lunas. Boleh atau tidak? Oke, Tidak banyak boleh, di grup ini. Oke, tidak boleh. Mari kita lihat ya. Kita lihat ayat Al-Qur'annya ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 139 ya. Jadi ada dasarnya. Boleh nggak bahwa kita tuh sedekah mungkin yang penting supaya gitu loh. Baik. Menurut surat. Baik, silakan dibaca. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Oke, jadi hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati atau tulus mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sebaiknya, tapi ini bertahap ya Bapak Ibu, saya juga mengerti. Sebaiknya saya sarankan yang namanya sedekah itu karena hanya menjalankan perintah Allah. Ya, jadi rumus sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada siapapun itu hanya menjalankan perintah Allah. Contoh misalnya. Saya misalnya ngasih bantuan ke Mas Irwan, ya. Misalnya saya sedekah niat karena Allah, ya Allah, karena Engkau memerintahkan saya bersedekah, saya ngasih bantuan ke Mas Irwan. Di belakang hari Mas Irwan malah ngomongin masalah sedekah saya. Tuh Pak Oke ngasih sedekahnya cuma sedikit begini-begini. Terus saya dengar nih. Kira-kira pertanyaan saya kepada Bapak Ibu jamaah semua, kalau saya memang fokusnya bersedekah itu hanya menjalankan perintah Allah dan membantu Mas Irwan itu hanya karena Allah, bukan karena kasihan atau bukan karena misalnya Mas Irwan dekat kepada saya. Terus Mas Irwan sikapnya tidak sesuai ketika diberi oleh saya, di belakang hari Mas Irwan malah ngomongin saya. Kira-kira kalau saya hanya karena Allah, saya tersinggung atau tidak? Mas Irwan dijawab. Tidak, Ustaz.
Kenapa tidak? Karena hanya menjalankan perintah Allah, hanya karena Allah. Baik, karena fokus saya, objek yang saya perhatikan dan saya fokuskan karena hanya menjalankan perintah Allah saja kan? Berarti mau Mas Irwan mengomongin saya, Mas Irwan mau misalnya memfitnah saya, atau bahkan memutar balik kenyataan itu pengaruh nggak dengan saya? Oke, nanti saya Tidak jawab. harusnya. Oke. Harusnya tidak. Nah, artinya apa? Ternyata ketika kita benar-benar ikhlas, tulus menjalankan perintah Allah, ternyata hadiah dari Allah itu yaitu pertama ketenangan hati, hati kita tidak akan tersinggung, dan hati kita tidak akan merasa terbebani. Jelas Bapak dan Ibu ini? Sekarang pertanyaannya ada dari jamaah. Ustadz boleh nggak kalau sedekah itu diniatkan untuk almarhum? Boleh. Tapi kata kuncinya, hati-hati di sini ya. Bapak Ibu niatkan, ya Allah, saya bersedekah hanya menjalankan perintahmu. Mohon ya Allah pahalanya disampaikan kepada almarhum. Ijabnya begitu ya, Bapak yang tadi nanya ya. Jadi sedekah kalau misalnya untuk almarhum itu, Bapak Ibu mohon dulu kepada Allah. Ya Allah, saya ini bersedekah hanya menjalankan perintahmu dulu. Hanya menjalankan perintahmu dulu. Setelah itu baru mohon ya Allah pahalanya disampaikan untuk almarhum si fulan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Hati-hati di ya. format Jadi doa ikhlas. ya Ustaz ya. Ya, format doa. Jadi sedekahnya mohon niatkan karena menjalankan perintah Allah, baru kita mohon kepada Allah supaya pahala sedekahnya diniatkan kepada si fulan. Jadi formatnya doa. Kenapa harus formatnya doa? Hadisnya jelas. Yang hanya diterima nanti ketika kita meninggal itu cuma 3. Yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Jelas ya Bapak Ibu yang tadi chat ya, bertanya ya. Jadi silahkan niatkan untuk almarhum. Tapi Bapak Ibu pertama niatnya diluruskan dulu. Saya bersedekah hanya menjalankan perintah Allah. Setelah itu mohon. Baru kita berdoa supaya pahala sedekah ini disampaikan kepada almarhum. Itu bisa Pak ya. Jadi mau disampaikan tidak disampaikan itu sudah urusan Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintah Allah. Jelas Bapak Ibu untuk sedekah ini dalam satu syarat ketakwaan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu harus fokuskan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu murni Bapak Ibu hanya menjalankan perintah Allah. Hasilnya pasti Bapak Ibu bahagia. Kenapa? Karena tidak akan pengaruh dengan masalah omongan orang atau misalnya sikap orang dan lain-lain. Oke. Ya, baik. Sekarang nomor 4. Nomor 4, Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 4, yaitu percaya kepada kitab Al-Quran. Oke, saya mau nanya dulu semua kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh percaya Al-Quran itu mukjizat Rasul yang terbesar? Bapak Ibu tuh percaya? Oke, bahwa yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu hal-hal yang sudah di luar logika kita. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu percaya, saya jelaskan. Luar biasanya Al-Quran dalam memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan. Oke, biar Bapak Ibu tahu dulu ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran itu bukan hanya sekedar sesuatu petunjuk. Tapi Al-Quran itu begitu luar biasa kalau kita benar-benar meyakini dan menjalaninya. Oke, kita buka surat 13 ayat 31. Silahkan Mas Irwan dibuka. Surat 13 ayat 71. Ya, baik. Sehebat apa? Okay. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Terus? Atau bumi jadi terbelah. Atau orang yang sudah mati dapat berbicara. Itulah Al-Quran. Baik, saya potong di situ saja ya. Jadi di sini Allah menjelaskan, jika ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung bisa digoncangkan, bumi bisa terbelah, orang mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Coba Bapak Ibu bayangkan, Al-Quran mukjizat sehebat itu. Gunung saja bisa digoncangkan, bumi saja bisa terbelah, orang mati saja dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, kalau hanya untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita yang kita hadapi selama ini,
Kalau kita benar-benar mengikuti, meyakini, dan menjalani Al-Quran. Harusnya mudah atau sulit? Oke, menurut Mas Irwan. Harusnya mudah, Ustaz. Kalau cuman urusan penyakit, kalau cuman urusan hutang, kalau cuman urusan rumah tangga, kalau kita benar-benar meyakini Al-Quran itu mukjizat, harusnya logikanya mudah atau sulit, Mas Irwan? Ulang. Mudah, Ustaz. Harusnya mudah. Oke. Kalau memang harusnya mudah, berarti ketika kita punya masalah hidup itu, yang kita lakukan itu, kita ikuti petunjuk Al-Quran, atau kita kreatif sendiri? Ya, Banyak kan kreatif, Ustaz. Bukan. Berarti kalau kita ingin... Oke, berarti kalau kita benar-benar ya meyakini bahwa Al-Quran ini gunung saja bisa digoncangkan, bumi saja bisa terbelah, orang mati saja dapat bicara. Kalau kita meyakini Al-Quran sehebat itu, harusnya ketika kita punya masalah itu, kita kreatif sendiri atau mengikuti Al-Quran? Mengikuti, Ustaz. Harusnya. Berarti mengikuti Al-Quran itu perlu mikir atau jalani saja dengan keyakinan? Jalani saja, Ustaz. Kalau jalani saja tuh pusing atau enggak? Tidak. Berarti kalau pusing tuh mikir atau menjalani? Mikir. Nah, Bapak Ibu tuh kebanyakan mikir atau fokus menjalani? Ya, Kebanyakan mikir, Ustaz. Nah, padahal Al-Quran itu begitu luar biasa. Makanya saya bilang, kalau nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan logika kita, sudah, abaikan, jalani saja Al-Quran. Menurut Al-Quran, ujian sesuai kemampuan. Menurut Al-Quran, setelah bertakwa Allah memberikan jalan keluar. Jalani saja, Bapak dan Ibu. Tidak usah kebanyakan mikir, karena pikiran kita dan mukjizat Al-Quran sangat jauh gitu loh. Al-Quran sudah bisa menggoncangkan gunung, pikiran kita belum tentu gitu loh. Nah, kebanyakan mikir ya Bu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat, sudah apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, jalani saja. Misalnya contoh sederhana. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman setiap kejadian, setiap ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan. Ya jalani saja. Sampai kapan? Sampai dalam ibu menjalani itu, benar-benar ibu fokus pada meningkatkan ketakwaannya, yaitu keyakinan kita kepada Allah. Jadi kenapa selama ini orang pusing? Karena selama ini dari awal Bapak Ibu tidak meyakini, meskipun mulut dan pikirannya merasa sudah yakin kepada Al-Quran. Nah, mikir dalam rangka ikhtiar, betul Bu, tapi ikhtiarnya yang menuju ketakwaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Apa yang menuju ketakwaan? Sekarang saya jelaskan. Tadi saya kupas di awal, mungkin ada yang belum paham, ini ada yang baru gabung juga. Saya mau nanya. Betul tidak bahwa yang namanya manusia itu ketika punya masalah, dia tidak bisa menentukan kapan masalahnya selesai. Betul atau tidak? Mas Irwan jawab? Halo? Betul, Ustaz. Oke, setuju ya? Jadi ternyata ketika betul, oke baik. Jadi kita harus meyakini bahwa ternyata tidak ada satu orang pun di muka bumi ini ketika punya masalah itu dia tahu kapan masalahnya terselesaikan kan? Betul ya? Nah, Ya. saya mau nanya. Berarti boleh nggak kita memikirkan sesuatu yang memang di luar pengetahuan kita? Boleh nggak Mas Irwan? Tidak boleh, Ustaz. Nah, oke. Hidup itu kepastiannya pasti ada. Betul, kepastiannya itu sesuai rumus Al-Quran. Kalau ibu sudah bertakwa, Allah pasti memberikan jalan keluar. Jadi kalau ibu sekarang belum dapat jalan keluar, berarti kita harus akui bahwa kita belum bertakwa. Gitu loh Bu, maksudnya. Jadi yang pasti itu di dalam Al-Quran. Tapi sekarang saya sampaikan dulu. Kalau memang Bapak Ibu tidak tahu bahwa Bapak Ibu itu tidak mengerti kapan jalan keluarnya ada, berarti kan yang harus kita fokuskan adalah urusan kita ketika diuji itu apa. Ternyata urusan kita tuh hanya berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk Al-Quran supaya kepastian yang ibu sampaikan itu sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tadi contoh, bertakwa itu salah satunya beriman kepada yang goib. Goib itu apa? Goib itu adalah sesuatu yang kita di luar, yang kita tidak ketahui. Berarti nanti kalau Bapak Ibu tidak tahu solusinya, yang kita tahu adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin supaya kita semakin bertakwa. Itu maksudnya. Ya.
Ikhtiar yang ditolong Allah sama tidak apa cirinya Ustadz? Baik. Saya jelaskan, supaya Bapak Ibu ingin ikhtiarnya ditolong Allah, kembali kepada rumus dasar yang saya sampaikan dulu di awal pengajian. Yaitu apa? Surat apa? Supaya kita ditolong Allah? Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau ibu sudah beriman dengan benar, kalau Bapak Ibu sudah mendirikan sholat dengan benar, sudah sabar dengan benar, pasti Bapak Ibu ditolong Allah. Itulah Bapak Ibu. Jadi ikhtiar yang kita lakukan tetap, misalnya yang sakit ya, saya ulang ini. Yang sakit tetap ikhtiarnya Bapak Ibu harus ke dokter. Kenapa? Karena ikhtiar yang kita lakukan supaya Allah Oke, apalagi nih? Saat ibadah. Cirinya. Oke. Jadi orang yang ditolong Allah itu cirinya, Bu. Oke. Oh. Oke, kalau gitu saya jelaskan dulu ya. Jadi bertakwa dulu ya. Pokoknya ginilah sekarang. Bapak Ibu kalau punya masalah, sekarang yang Bapak Ibu fokuskan adalah bagaimana Bapak Ibu secepatnya bertakwa. Oke, aplikasinya tadi satu, Bapak Ibu harus tidak usah memikirkan yang bukan urusannya. Contoh, solusinya datang kapan. Itu kan bukan urusan kita. Kapan masalah selesai, itu kan bukan urusan kita. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau kita sakit, ya ikhtiar kita datang ke dokter. Saya mau nanya, datang ke dokter itu supaya sembuh atau ikhtiar hanya menjalankan perintah Allah? Mas Irwan dijawab? Hanya menjalankan perintah. Nah, sudah. Ibu Bapak jalani itu. Sambil memperbaiki iman, sabar, sholat yang disampaikan. Gitu loh. Karena kalau iman, sabar, sholat Bapak Ibu sudah benar, pasti Bapak Ibu akan ditolong Allah. Kan begitu kan? Jadi yang membuat kita stres itu karena kita berpikir, kenapa ya masalah kita belum selesai-selesai? Kok Allah belum mengambil masalah-masalah kita? Kan itu yang terjadi. Jadi akhirnya energi Bapak Ibu bukan difokuskan kepada bertakwa, tapi memikirkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Berarti tadi Allah sampaikan bahwa yang namanya bertakwa itu pasti akan memberikan jalan keluar. Salah satunya yang tadi keempat adalah percaya kepada kitab Al-Quran. Tadi saya jelaskan, Al-Quran itu luar biasa. Mukjizatnya luar biasa. Yaitu apa mukjizatnya luar biasa? Satu, gunung saja bisa digoncangkan. Dua, bumi saja terbelah. Tiga, orang mati saja berbicara. Kalau Bapak Ibu benar-benar ikut saja menjalani Al-Quran mengikuti Al-Quran dengan benar, pasti masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi itu pasti akan mudah terselesaikan. Cirinya awal, biasanya cirinya orang yang ditolong Allah itu meskipun masalahnya banyak tapi hatinya tenang. Ayo, Bapak Ibu pernah nggak? Oke. Nah, oke, ini saya jawab sebentar ya. Yang lain tolong jangan tanya dulu. Ini saya akan menjelaskan sebentar. Ada pertanyaan bagus. Berarti kalau kita memikirkan kapan wabah COVID itu selesai atau tidak, bertakwa atau tidak, kan begitu ya? Ibu ya, pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Kita tahu nggak kapan corona ini selesai atau tidak? Kita tahu nggak? Coba Mas Irwan saya mau nanya dulu. Ayo Mas Irwan. Tahu, Ustaz. Tidak tahu. Oke. Berarti pertama kita memikirkan kapan selesai pun kita tidak tahu. Terus yang kita tahu apa? Yang kita tahu kalau kita bertakwa, kalau seluruh bangsa ini bertakwa, Allah akan mengangkat virus itu. Berarti yang kita fokuskan itu kapan corona diangkat atau kapan kita supaya bisa secepatnya bertakwa? Secepatnya bertakwa, Ustaz. Nah, jadi kita memikirkan itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh kita. Mengerti ya, Ibu Bapak semua ini? Jadi jangan memikirkan sesuatu yang di luar yang dijangkauan kita. Kalau Bapak Ibu memikirkan yang di luar jangkauan kita, Bapak Ibu akan pusing sendiri. Dan itu yang terjadi dengan kondisi orang-orang saat ini. Oh, diulangi. Oke, saya ulang ya Bu ya. Jadi, hal yang harus Ibu pahamkan adalah Ibu fokuskan pada sesuatu yang Ibu bisa jalani. Contoh, menjadi bertakwa tadi Ibu kan paham, oh harus beriman kepada yang gaib. Ini kan cuma merubah mindset. Oh yang kedua harus memperbaiki sholat dengan benar. Oh yang ketiga infak sedekah. Kan itu bisa dijalani semua kan? Tapi untuk misalnya, kapan wabah corona ini selesai? Kapan solusi masalah saya selesai? Itu kan di luar jangkauan kita. Dan itu ternyata hal yang gaib yang belum kita pahami. Sampai nanti Allah memberikan jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu harus paham mana urusan kita sebagai makhluk,
Mana urusan Allah yang memberikan ujian kepada kita. Ternyata tugas kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin saja. Yaitu menjalani 5 poin itu. Oke, jelas ini Bapak Ibu? Jadi yang pertama, Bapak Ibu yakin menjalani itu. Yang kedua, menjalankan sholat dengan benar. Yang ketiga, infak sedekah. Yang keempat, meyakini Al-Quran sebagai mukjizat. Oke? Ya, baik. Oke, PSBB. Ini kan salah satu ikhtiar ya. Fokus pada kapan sebenarnya kita bertakwa. Betul. Jadi, ikhtiar itu silahkan lakukan saja. Tapi keyakinan selesai dan tidak selesai itu bukan karena... Oke. Betul, betul. Jadi gini ya Bu ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi sekarang yang Ibu fokuskan adalah sekarang secepatnya Ibu fokus pada yang kita bisa lakukan. Itu poinnya. Sekarang pertanyaan saya, Mas Irwan tolong jawab biar Bapak Ibu ini paham pola berpikirnya. Ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah? Ayo Mas Irwan jawab. Ikhtiar yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah? Hanya untuk menunjukkan kesungguhan kepada Allah, Ustaz. Nah, ketika kita Allah lihat kita sungguh-sungguh, nah betul ya Bu ya, ketika Allah melihat kita sungguh-sungguh, maka Allah akan mengambil masalah tersebut. Oke, di pengajian kemarin awal saya jelaskan, saya buka lagi ayatnya. Coba Mas Ibran buka, bantu saya. Surat 10, ayat 107. Silakan Mas dibuka dulu. Biar Bapak Ibu yang baru gabung, biar Bapak Ibu paham di sini ya. Baik, surat Yunus ayat 107. Ya, 107. Coba pelan-pelan dibacanya, silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop. Lihat Bu, ayatnya. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali Dia. Berarti masalah selesai itu karena usaha kita atau karena Allah yang mengambil masalah tersebut? Coba saya mau nanya. Allah yang mengambil. Nah, berarti bukan karena usaha kita kan? Tapi usaha kita itu sebagai syarat Allah mengambil masalah kita. Jadi sebenarnya usaha yang kita lakukan itu bukan supaya ya usaha yang kita lakukan selama ini itu kan hanya ikhtiar menunjukkan kesungguhan kepada Allah sampai Allah melihat kita sungguh-sungguh barulah Allah mengambil masalah kita. Jadi tetap kuncinya semua itu di tangan Allah Bapak dan Ibu. Mengerti Bapak Ibu ini? Nah yang kita sering stres bingung itu adalah kita ikut campur bagaimana supaya Allah mengambilnya. Kita sering ikut campur, kok nggak selesai-selesai. Padahal Allah sudah berjanji, Allah yang memberikan bencana atau ujian, dan Allah pula yang mengambilnya. Kan itu poinnya. Mengerti Bapak Ibu? Kenapa? Kok harus Allah yang mengambilnya? Kenapa solusi itu urusan Allah? Karena solusi itu adalah sesuatu yang gaib. Makanya yang kita yakini itu bukan difikirkan, tapi kita meyakini bahwa saya yakin setiap masalah itu pasti ada solusinya. Meskipun kita tidak tahu kapan solusi itu datang. Tapi kita punya keyakinan bahwa pasti Allah akan memberikan solusi. Setelah kapan? Setelah kita bertakwa. Cara praktek takwa yang paling mudah apa? Surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu aja awalnya Bapak Ibu. Jadi ikhtiar tetap Bapak Ibu jalani secara sungguh-sungguh. Cuman iman, sabar, sholat yang Allah sampaikan, Bapak Ibu tetap kuatkan itu. Jadi kita fokuskan di situ dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengerti, oh ini urusan saya nih. Misalnya kayak tadi, kita ikut menyumbang, tenaga medis diperbanyak. Terus sekarang pembatasan skala wilayah besar. Itu kan sebenarnya salah satu ikhtiar. Tapi corona pergi atau tidak pergi, itu bukan urusan kita. Tapi kita harus tetap mengikuti aturan dan perintah Allah. Nah ini ikhtiar cenderung kepada kacamata keahlian. Orang sedikit diuji berarti dia kurang. Oke. Ini pertanyaan menggelitik bagus. Ustadz, apakah orang yang sedikit diuji apa kurang bertakwa? Oke, saya jelaskan. Oke, saya jelaskannya Bu ya. Ujian itu kan sesuai dengan kemampuan. Berarti Allah ketika menguji setiap manusia, itu sudah tahu kadarnya. Sedikit atau banyak kan menurut kita.
Tapi kalau menurut Allah pasti sesuai. Jadi ibu tinggal yakinin. Misalnya anggaplah ujian saya ada 8 ujian. Ibu misalnya 5 ujian. Mas Irwan ada 15 ujian. Udah nggak usah pertanyakan. Ya, yang kita fokuskan pokoknya yang ujian yang kita terima itu sudah sesuai gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedikit jangan tanya kenapa ya sedikit, nggak usah begitu. Ya, pokoknya jalani saja. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Pokoknya meyakini apapun yang Allah berikan itu sudah sesuai pas ukurannya. Nggak perlu dipertanyakan ya. Apalagi milih ujian. Awas hati-hati. Banyak jamaah saya bilang, Pak, kenapa ya? Kok saya diuji sama ini loh? Kenapa diuji sama sini? Berarti kan sama saja Bapak Ibu menyatakan bahwa ujian itu nggak pas buat kita kan? Padahal Allah menguji itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jelas Bapak Ibu ya? Jadi ikuti saja Bapak Ibu ya. Oke, nomor 5 yang terakhir. Sebenarnya kita dapat ujian dengan dapat teguran. Oke, sebelum saya masuk ke 5, saya akan nanya, apa bedanya ujian dan teguran? Oke, gini aja. Mungkin Bapak Ibu juga kalau yang baru, nggak apa-apa, yang lama saya ulang ya. Misalnya Bapak Ibu, saya mau nanya nih, sekarang silakan jawab Bapak Ibu semua. Misalnya Bapak Ibu jalan di trotoar, terus ditabrak motor, itu kira-kira ujian atau teguran? Bapak Ibu jalan di trotoar, terus ditabrak motor. Kira-kira itu ujian atau teguran? Ayo, Mas Irwan. Menurut Mas Irwan, kita sudah jalan di trotoar, ya. Terus kita ditabrak motor. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu ujian atau teguran? Ujian, Ustaz, menurut saya. Kenapa ujian? Kenapa ujian? Kita sudah benar di jalannya di trotoar. Nah, trotoar itu memang khusus pejalan. Berarti kalau tetap ditabrak, itu ujian. Karena kita sudah di jalan yang benar. Paham ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya? Nah, sekarang yang kedua, kita jalan di tengah jalan, terus ditabrak. Itu ujian atau teguran? Kita di tengah jalan, jalannya. Nah, ngerti ya? Kita sih. Oke. Jadi sekarang, sudahlah, Bapak Ibu akan paham kok. Jadi tahu ya, jadi kalau Bapak Ibu paham itu teguran, tinggal introspeksi, ya kayaknya saya nggak sholat. Kayak kemarin lah, mohon maaf ya, ada jamaah saya telepon, saya juga belum kenal. Tiba-tiba dia merasa, kenapa ya begini-begini Bapak Ibu. Akhirnya saya merasa, Bapak nggak sholat ya? Iya betul, ternyata dia ditegur Allah karena tidak sholat. Udah, bagaimana caranya supaya balik lagi ke jalan Allah? Ya sudah, sholat tobat, berjanji kepada Allah tidak akan mengulang, terus benar-benar hijrah di jalan Allah, taat kepada Allah. Begitu saja. Kalau ujian, berarti Bapak Ibu bersyukur. Ya, kalau Bapak Ibu diuji itu bersyukur. Kenapa? Karena ujian untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu itu senang diuji atau ditegur? Ya, Mas Irwan. Kira-kira Bapak Ibu itu senang diuji atau ditegur? Senang diuji, Ustaz. Nah, namanya orang senang itu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti banyak hutang ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kalau hujan itu bukan teguran ya, kalau hujan itu hutang. Kalau memang hutang itu ujian ya, awas jangan di depan orang yang punya hutangnya alhamdulillah, ntar kurang ajar. Ya intinya gitu ya. Jadi memahami hidup itu mudah kok. Karena hidup itu cuma 2 pilihan. Apakah Bapak Ibu dalam kondisi diuji, apakah Bapak Ibu dalam kondisi ditegur. Kalau sudah ditegur berulang-ulang Bapak Ibu tetap ngeyel, maka namanya azab. Nah, syukur-syukur jangan sampai ke sana ya Bapak dan Ibu ya. Tapi azab pun itu diawali dari berulang-ulang Allah akan negur kita. Kayak dulu kita di kantor misalnya SP1, SP2, SP3, nggak mungkin langsung diazab. Jadi Allah pasti peringatkan dulu. Jelas ya? Ya? Oke. Jelas Bapak Ibu ini? Oke. Ya. Berarti yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Oke, saya mau nanya. Beriman kepada hari akhir. Bapak Ibu percaya bahwa nanti kita semua ini akan dihisap oleh Allah? Percaya atau tidak? Oke, kita buka dulu ayatnya ya. Baik. Surat 36 ayat 12. Betul tidak bahwa kita ini semua ya, perbuatan kita semua itu akan diuji, akan dihisap oleh Allah, ya. Silakan. Surat Yasin ayat 12 ya, Ustaz. Ya, surat Yasin ayat 12 silakan. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.
Baik, jadi Allah berjanji bahwa semua itu orang akan dihisap, bahkan bekas-bekas yang kita tinggalkan kayak sekarang kita nih, handphone, semua akan ditanya dan semua akan dipertanggungjawabkan. Mungkin ditambah satu lagi ayatnya, Mas Yaban. Surat 74 ayat 38. Al-Mudassir. Benar nggak bahwa kita itu semua yang kita lakukan itu akan ditanya atau bertanggung jawab. Yang terakhir surat Al-Mudassir ayat 38. Coba. Silahkan. Coba dapat. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi kenapa saya sadarkan Bapak Ibu ini? Hati-hati Bapak Ibu. Sekecil apapun tingkah laku Bapak Ibu di dalam menjalani hidup, itu pasti akan dihisap. Dasarnya surat 76, surat 36 ayat 2, dan surat 76 ayat 38. Ya. Jadi mari sekarang, kalau memang Bapak Ibu tahu bahwa semua itu akan dihisap, berarti yang benar itu sekarang Bapak Ibu tuh dalam menjalani hidup itu khawatir atau tenang harusnya? Harusnya tenang, Ustaz. Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya mau nanya ya, dalam rangka beriman kepada hari akhir. Ini sebentar lagi ya. Bapak Ibu tuh percaya nggak di kanan dan kiri Bapak Ibu itu ada yang namanya malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Percaya? Oke, percaya ya. Dari sebelah kanan amal baik, sebelah kiri amal buruk. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu khawatir, kalau Bapak Ibu sedih, kira-kira yang mencatat itu yang kiri atau yang kanan? Kiri, Ustaz. Oke, sekarang pertanyaan saya. Bapak Ibu tuh kira-kira selama ini yang paling banyak, kira-kira yang paling banyak nyatet itu kira-kira malaikat yang kiri atau yang kanan? Ya Allah, kiri, Ustaz. Loh, kalau bisa kalau kiri semua ini ya. Loh, kalau Bapak Ibu kiri. Tengah, nggak ada, Bu, nggak ada tengah. Nggak ada tengah. Loh, kalau misalnya Ustaz, Bapak boleh ya? Oke, silakan. Nah, gimana supaya yang kiri bisa cuti terus, Ustaz? Nah, oke. Jadi sekarang bagus pertanyaannya. Berarti apa yang harus kita lakukan ya supaya tanda kutip malaikat yang kiri itu nganggur lah gitu kan ya? Kan itu poinnya kan? Baik. Berarti yang harus Bapak Ibu lakukan adalah langkah yang pertama satu ya. Oke, berbuat baik terus, betul. Nah, sekarang kan ini berbuat baik itu kan masih teori yang kita pahami. Tapi kan kenyataannya ada setan atau iblis kan Bapak Ibu yang menggoda kan? Ayo saya mau nanya. Berarti yang benar itu ketika kita berbuat baik, kita tuh harus lolos dari godaan setan atau masih bisa digoda oleh setan? Yang benar harusnya. Harus lolos. Nah, bagaimana pertanyaan saya sekarang? Bagaimana caranya supaya kita lolos dari godaan setan? Ayo, bagian betul. Mau kanan tapi diganggu. Nah, ya betul Bu. Oke. Sekarang berarti kalau kita ingin yang kanan itu selalu mencatat, berarti kebaikan yang kita lakukan kita harus fokus dan harus lolos dari godaan setan kan? Oke, kita buka ayatnya Bapak dan Ibu. Mari dibuka surat 15 ya. Ayat 39. Surat 15 ayat 39 sampai 40. Bagaimana caranya supaya kita lolos dari godaan setan? Ya, baik. Jadi ini penting ya. Ya silakan. Iya, iblis berkata. Nah, terus? Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin. Nah, balik kembali kalau kita ingin lolos dari godaan setan, ternyata betul. Kita lolos dari godaan setan, ternyata suka tidak suka ibu bapak harus mulai mempraktekkan ikhlas. Bagaimana cara mempraktekkan ikhlas? Mulailah dari hal-hal yang sederhana yang tadi disampaikan.
di syarat takwa yang ketiga. Berarti kita sedekah, kita melakukan kebaikan itu fokus saja hanya menjalankan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu fokus hanya menjalankan perintah Allah, meskipun orang itu ngomongin kita, meskipun orang itu tidak berterima kasih kepada kita, tapi karena kita ikhlas, maka iblis tidak bisa merusak hati kita. Artinya apa? Bapak Ibu double dapatnya. Pertama, pahala sedekah karena ikhlas. Yang kedua, ikhlasnya dapat juga. Dan yang ketiga, lolos dari godaan setan, hatinya menjadi tenang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ayo sekarang secepatnya Bapak Ibu fokus bagaimana supaya Bapak Ibu itu ikhlas bisa secepatnya. Karena suka tidak suka, di dalam menjalani hidup ini ada dua malaikat yang selalu mencatat. Dan malaikat itu tugasnya fokus, Bu. Tidak seperti kita. Kalau dia sujud, ya sujud terus. Kalau dia mencatat, ya tugasnya dia mencatat terus. Dan tidak pernah terlewat apapun. Kalau ibu kan ada masak, ada nonton TV, ada ngurus anak, kan macam-macam ya. Multitasking kan. Kalau malaikat itu tugasnya fokus cuma satu. Kalau dia nyatet terus. Dan tidak akan ada yang kelewat. Jadi ibu ngegosip, ibu nangis, ibu sedih pun, itu pasti malaikat kiri nggak akan mungkin tidak pernah mencatat. Pasti akan tercatat semua. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi supaya Bapak Ibu mudah, supaya Bapak Ibu fokus terus dalam kebaikan, berarti langkah yang pertama Bapak Ibu harus bisa melatih keikhlasan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Apa yang sederhana? Contoh satu misalnya, saya merawat anak saya misalnya taat kepada suami saya hanya fokus menjalankan perintah Allah. Itu dulu aja. Ketika Bapak Ibu fokus menjalankan perintah Allah, berarti mau suami, mau anak misalnya anggaplah masih kurang menghargai kita tetap menjalani itu. Dan hatinya pasti menjadi tenang. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ada 5 poin dalam menyelesaikan permasalahan hidup, yaitu solusinya cuma satu, bertakwa. Takwa itu satu, tadi beriman kepada yang gaib. Oke, kenapa kalau kita sedih, Ustadz kiri yang catat Pak Ustadz? Baik. Bagus ini pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Pak Ustadz kenapa kalau kita sedih, katanya, kata jamaah, kok malaikat yang kiri yang catat, katanya. Oke, Mas Yuran buka surat 14 ayat 7. Bagus pertanyaannya nih. Emang ibu kalau sedih pengen yang kanan Bu, yang nyatet Bu? Oke, silakan dibuka Mas Yuran. Kenapa katanya kalau sedih kok yang kiri yang catat bukan yang kanan? Gitu. Ya. Silakan Mas Yuran. Baik, surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke, lawan bersyukur itu apa? Lawannya bersyukur itu apa? Mengeluh. Mengeluh, bersedih. Itu kan lawan bersyukur kan, Bu? Jadi kalau ngeluh sedih itu diazab atau ditambah nikmatnya? Ya Allah. Ya, jelas Bapak Ibu ini ya. Jadi kenapa sedih itu yang malaikat kiri mencatat? Karena Bapak Ibu kalau sedih pasti tidak bersyukur. Nggak mungkin Ibu bersyukur sambil sedih kan? Nggak mungkin kan? Coba Ibu ngomong Alhamdulillah sampai nangis. Atau ngomong terima kasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kalau kita sedih itu malaikat kiri yang mencatat? Karena Ibu tidak termasuk golongan orang yang bersyukur. Sedih itu kan tidak bisa menerima kan? Jelas Bapak Ibu ini ya. Jadi pertanyaannya bagus. Kenapa kok sedih itu malaikat kiri yang mencatat? Karena sedih itu lawan kata dari tidak bersyukur. Berarti kalau Ibu tidak ingin malaikat yang kiri mencatat, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini karena ditundingnya nih, apakah benar? Baik, ini ada pertanyaan. Kalau kita lagi sakit, karena sakit menangis, apakah dicatat yang kiri? Oke, bagus pertanyaannya teknis ya. 1, Ibu bekerja itu supaya dinilai baik sama kondisi, sama keluarga, atau dinilai baik sama Allah? Ibu melakukan segala sesuatu ingin baik di hadapan orang atau di hadapan Allah? Ingin baik di hadapan Allah. Berarti meskipun orang lain menganggap Ibu tidak baik, harusnya Ibu fokusnya kepada Allahnya atau kepada omongan orangnya. Nah, makanya saya bilang supaya efeknya tidak terlalu jauh, Ibu fokus bagaimana supaya Ibu secepatnya menjadi ikhlas. Nah, nanti mungkin ada pelajaran awal, Bu, 7 ilmu penjari hati ya, supaya Bapak Ibu mudah ya. Oke, jadi yang harus Bapak Ibu pahamkan. Nah, oke, bagus ini pertanyaannya. Intinya adalah sekarang bagaimana secepatnya
Bapak Ibu hidup itu selalu dalam kondisi bersyukur. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Sedih hal yang normal kan Ustadz? Sedih dalam bahagia. Sedih dalam bahagia. Coba ada yang bisa mendefinisikan nggak? Sedih tapi bahagia. Gimana Bu? Ada juga terharu bahagia kalau yang saya tahu. Kalau sedih bahagia gimana ya? Coba. Nah, kalau terharu betul. Tapi kalau sedih bahagia kayaknya bingung deh saya. Oh, menangis bahagia. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau sedih bahagia nggak bisa ya. Sedih ya sedih, bahagia bahagia. Mungkin klinis aja pemahamannya. Kalau terharu bahagia atau misalnya itu nggak masalah Bu. Kalau yang itu maksud saya itu kan sedih itu kan pekerjaan hati dan hanya Bapak Ibu yang tahu lah. Sekarang pertanyaan saya, sedih itu bisikan siapa sih? Menangis bahagia nggak apa-apa kalau menangis, tapi kalau sedih bahagia nggak ada Ibu ya. Maksudnya sedih bahagia sih? Gimana caranya? Bahagia sama, iya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi intinya kalau sedih tapi bahagia nggak ada ya. Sedih, bahagia dan atau bahagia. Jadi itu definisinya mungkin keliru. Oke, gini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya saya mau nanya gini. Menurut Bapak Ibu semua, sedih itu kira-kira bisikan Allah atau bisikan setan? Ya, terharu nggak masalah. Ya. Menurut kenapa? Atau saya mau nanya, kenapa kita sedih? Ayo, saya mau nanya aja. Coba Bapak Ibu. Nah, Ibu tahu tuh. Kenapa kita sedih? Ayo. Saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira kenapa manusia itu sedih? Nah, kita sedih itu karena keinginan kita tidak sesuai dengan yang diterima di lapangan kan? Benar nggak Bapak Ibu ini? Jadi Bapak Ibu selama ini hidup sedih. Nah, betul ya. Jadi Bapak Ibu sedih itu perasaan banyak. Oke. Jadi saya ulang ya. Jadi orang sedih itu supaya Bapak Ibu jangan terjebak ya. Baik, betul. Orang sedih itu adalah karena keinginannya tidak sesuai dengan yang kita terima. Paham ini Bapak Ibu nih? Contoh sederhana misalnya yang paling gampang, Bapak Ibu ingin anak laki-laki, tiba-tiba muncul anak perempuan. Meskipun awalnya, kan begitu ya? Meskipun mungkin berusaha untuk menerima, tapi karena tidak sesuai, karena saya sedih karena pengakuan dosa-dosa. Ya nggak apa-apa, tinggal bertobat ya Pak ya. Jadi jangan kelamaan sedihnya. Kan ujung-ujungnya tetap bertobat. Oke, saya jelaskan ya. Jadi orang sedih itu gara-gara diawali dari keinginannya yang tidak sesuai dengan apa yang diterima. Jelas ya Bapak Ibu ya? Contoh misalnya ibu ini anaknya masuk SMA favorit, tiba-tiba masuk SMA biasa. Kan jadi sedih ya? Setelah itu tetap harus dijalani kan begitu ya? Oke, saya jelaskan. Bapak Ibu tuh bisa nggak menentukan bahwa keinginan kita tuh selalu terwujud? Bisa atau tidak? Saya mau nanya dulu itu. Nah, tidak kan? Kalau Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu tidak bisa menentukan keinginan Bapak Ibu terwujud. Berarti Bapak Ibu harusnya tahu dong, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang keinginan kita tidak terwujud. Harusnya Bapak Ibu tahu nggak harusnya? Ya, saya mau nanya. Kan tadi saya ulang, orang sedih itu gara-gara keinginannya tidak terwujud. Setuju ini? Padahal kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tuh tahu nggak bahwa dalam menjalani hidup, keinginan Bapak Ibu itu pasti kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Artinya keinginan kita itu tidak selalu terwujud. Tahu nggak ini? Harusnya tahu nggak? Tahu, Ustaz. Tahu dong. Harusnya tahu. Misalnya contoh. Nah, harusnya tahu dong. Bapak Ibu mungkin kadang-kadang ingin sakit, ingin sembuh, tapi kenyataannya belum sembuh-sembuh. Berarti harusnya pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah tahu, ya, baik. Ya, betul. Karena Bapak Ibu sudah tahu keinginannya itu kadang-kadang terwujud, tidak terwujud. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kadang-kadang di dalam menjalani kehidupan itu, keinginan kita kadang-kadang terwujud dan tidak terwujud. Kalau sudah tahu, harusnya kecewa tidak, Pak, Bu? Harusnya kalau tidak, Bapak ya. Ibu, nah, Sudah tahu. berarti kalau, oke, karena sudah tahu kan, berarti kalau Bapak Ibu sekarang masih kecewa, aneh nggak? Bapak Ibu tahu cabai itu pedas. Terus Bapak Ibu makan. Bapak Ibu tahu ini pasti pedas. Terus dimakan. Terus Bapak Ibu marah-marah gara-gara pedas. Boleh nggak? Aneh, Ustaz. Nah, karena sudah tahu kan. Sekarang Bapak Ibu kecewa karena keinginannya tidak terwujud. Padahal Bapak Ibu tahu di dalam menjalani hidup itu kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Tahu nggak ini harusnya? Ya, Iya, meskipun tidak sesuai harapan, harusnya tahu nggak kadang-kadang harapannya terwujud dan kadang-kadang tidak terwujud. Tahu nggak ini harusnya?
Kalau tahu, boleh nggak kecewa? Lah terus kenapa kecewa? Berarti berarti ibu tuh aneh atau enggak? Aneh. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mari sekarang kita simpulkan, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita sedih. Kenapa? Karena harusnya kita sudah tahu bahwa kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Berarti nanti kalau keinginan ibu tidak terwujud, ibu harusnya nggak boleh kecewa karena ibu sudah tahu. Yang kedua, ketika keinginan kita tidak terwujud, ternyata pasti yang terwujud keinginan Allah. Karena di dalam menjalani hidup ini hanya ada dua keinginan. Satu keinginan kita, satu keinginan Allah. Kira-kira ketika keinginan kita tidak terwujud, terus yang terwujud keinginan Allah itu yang terbaik atau tidak? Oke. Baik ya. Jadi karena sudah azan, mohon maaf Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi di session kajian berikutnya. Nanti saya akan kasih info lagi kapan kajiannya. Baik, jadi intinya mari sekarang apapun kejadian ya, terwujud tidak terwujud keinginan kita, yang kita tahu adalah itu pasti yang terbaik. Nah, supaya mudah menerimanya, Bapak Ibu perlu yang namanya dengan keyakinan atau iman. Iman itu adalah jangan dipertanyakan. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi iman itu adalah sesuatu yang tidak usah dipertanyakan, tinggal diyakini dan dijalani. Jadi kalau misalnya keinginan ibu tidak terwujud, tetap yakin saja, ya Allah pasti ini yang terbaik. Ya. Atau misalnya masalah ibu belum selesai, tetap yakin saja bahwa pasti selalu akan ada jalan keluarnya. Jelas Bapak Ibu semua ini? Jadi mohon maaf, saya tutup saja pengajiannya ya, karena waktunya sudah selesai. Nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lagi ya, nanti kita akan share lagi jadwalnya, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, karena ini sudah 2 jam ternyata dari jam 10 sampai jam 12 ya, tidak terasa ya. Oke. Oh ya, nanti saya Sabtu malam ya Bu ya yang kajian rutinnya, tiap hari Sabtu malam jam 8 ya, supaya tidak terganggu dengan azan dan lain-lain ya, jam 8. Jadi malam minggu jam 8 malam ya. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Irwan, semuanya Mas Budiman dan lain-lain. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu malam minggu. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah pengajian hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Insya Allah nanti kita infokan lagi pengajian berikutnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.